Bayangkan, Anda berdiri di depan rumah yang rapi. Namun hanya dalam 30 menit, bangunan itu berubah menjadi gubuk busuk yang terbengkalai puluhan tahun dengan ilalang setinggi dada. Di balik jendela kusam, sesosok makhluk berambut gimbal panjang dengan senyum merah darah menatap lapar tepat ke arah nadi Anda. Malam ini, kita mengungkap kisah nyata seorang debt collector yang salah mengetuk pintu karena yang ia tagih bukan lagi manusia, melainkan penguasa ilmu hitam paling ditakuti, Suwangi. Selamat datang di Bisikan Malam, sebuah ruang di mana batas antara logika dan misteri memudar dalam keheningan. Terima kasih bagi kalian yang selalu setia menjadi saksi narasi-narasi mencekam yang kami sajikan. Malam ini, kami membawa sebuah kesaksian nyata yang akan membuat bulu kuduk berdiri, sebuah pengingat bahwa ada kekuatan yang tak kasat mata di luar sana. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam teror ilmu hitam Suwangi yang menyelimuti tanah Arso, saya memohon dukungan tulus kalian. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video terbaru kami. Jangan lupa berikan like dan bagikan video ini jika kalian menyukai kisah-kisah penuh ketegangan. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus menggali tabir misteri yang belum terpecahkan. Mari kita siapkan mental, matikan lampu, dan biarkan kegelapan memulai ceritanya. Kisah ini bermula di awal tahun 2024, sebuah tahun yang mungkin tidak akan pernah bisa dilupakan oleh seorang pria bernama Gio. Bekerja sebagai seorang debt collector atau penagih hutang di sebuah perusahaan pembiayaan di Papua bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap hari ia harus berhadapan dengan berbagai macam karakter orang, mulai dari yang memohon belas kasihan hingga yang meledak marah. Namun, tugas kali ini terasa berbeda. Gio diperintahkan untuk mendatangi seorang nasabah di Kabupaten Jayapura, tepatnya di sebuah distrik bernama Arso. Nasabah ini bukanlah nasabah biasa. Ia tercatat sudah menunggak angsuran selama 7 bulan lamanya. Dalam dunia pembiayaan, statusnya sudah merah pekat. Tugas Gio jelas, pastikan ada pembayaran atau unit harus ditarik. Sore itu, sekitar jam 4, Gio memacu sepeda motor trailnya meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju Arso. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 2 jam, membelah jalanan yang semakin lama semakin mengecil dan sepi. Di kanan dan kiri jalan hanya ada hamparan hutan sawit milik PT Raja Wali yang tampak tak berujung. Matahari mulai turun menyisakan cahaya oranye yang redup dan bayangan pohon sawit yang panjang menyerupai jemari raksasa yang mencoba menggapai jalanan. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara deru mesin motor Gio yang memecah keheningan hutan. Namun, tepat di sebuah tikungan yang gelap, sesuatu terjadi. Sebuah bayangan kecil melintas cepat di aspal. Brak! Ban depan motor Gio melindas sesuatu. Gio merasakan guncangan kecil. Ia mengerem mendadak dan menoleh ke belakang. Di sana, di tengah jalan, sesosok ular kecil menggeliat kesakitan sebelum akhirnya diam tak bergerak. Gio terdiam sejenak. Ada dorongan di hatinya untuk turun dan memindahkan bangkai itu ke pinggir jalan sebagai bentuk rasa syukur karena ia tidak jatuh. Namun ego dan rasa lelah mengalahkannya. Ia melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir gelap, pikirnya. Tanpa rasa bersalah yang berarti, ia kembali memutar gas dan meninggalkan bangkai ular itu membusuk di tengah jalanan Arso yang dingin. Sial yang tak sengaja itu ternyata menjadi kunci pembuka pintu neraka bagi Gio. Ia terus melaju, tidak menyadari bahwa di tanah Papua, setiap makhluk hidup, sekecil apapun itu, memiliki keterikatan yang kuat dengan alam dan penghuninya. Semakin jauh ia masuk ke dalam distrik Arso, udara terasa semakin lembab dan berat. Angin yang berhembus tidak lagi terasa sejuk, melainkan membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang samar, seperti bau amis yang menusuk. Gio mulai memasuki kawasan pemukiman yang jarang. Rumah-rumah di sini masih sangat tradisional,
didominasi material kayu dan jarak antar rumah yang berjauhan. Ia terus mencocokkan titik koordinat yang diberikan kantornya. Perasaan Gio mulai tidak enak. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh ribuan mata dari balik rimbunnya pohon sawit. Berkali-kali ia membenarkan posisi duduknya, mencoba mengusir rasa merinding yang menjalar di tengkuknya. Ia mencoba berpikir logis, mungkin ini hanya efek kelelahan karena perjalanan jauh. Namun bayangan ular yang ia lindas tadi terus muncul di kepalanya. Di Papua, ada kepercayaan kuat tentang anak adat atau makhluk-makhluk yang menjadi peliharaan orang berilmu. Melindas hewan di jalan tanpa meminta maaf atau menguburkannya dianggap sebagai penghinaan besar bagi pemiliknya. Gio, yang saat itu masih baru dalam profesinya, belum sepenuhnya memahami betapa fatalnya kesalahan kecil tersebut. Ia hanya fokus pada satu tujuan, sampai ke rumah nasabah, menagih uang, dan segera pulang. Ia tidak pernah menduga bahwa di ujung jalan setapak yang ia lalui, sebuah keluarga sedang menunggunya dengan amarah yang tidak masuk akal. Sebuah keluarga yang identitasnya akan membuat Gio memohon untuk tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Perjalanan yang awalnya hanya tugas kantor biasa, kini resmi berubah menjadi perjalanan satu arah menuju maut. Nyawanya kini sedang dipertaruhkan di atas meja ritual yang gelap. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Gio akhirnya melihat sebuah bangunan yang sesuai dengan deskripsi tim survei. Rumah itu tampak berdiri megah di tengah kesunyian Arso. Halamannya sangat luas, bersih dari rumput liar, dan bangunannya terlihat rapi, seolah-olah pemiliknya adalah orang yang sangat teratur. Namun, ada satu hal yang mengusik batin Gio. Suasana di sekitar rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada gonggongan anjing, bahkan suara serangga hutan pun seakan mati saat Gio memasuki gerbang halaman tersebut. Gio mematikan mesin tow trailnya. Keheningan seketika menyergap, hanya menyisakan suara detak jantungnya sendiri yang mulai berpacu. Ia turun dari motor dan baru saja hendak menurunkan standar samping ketika sebuah hawa dingin menyentuh tengkuknya. Tiba-tiba, tanpa ada suara langkah kaki atau gesekan semak, seorang pria paruh baya sudah berdiri tepat di samping motornya. Pria itu adalah sang nasabah. Ia berdiri mematung dengan tatapan mata yang kosong namun tajam, seolah-olah ia sudah berada di sana sejak lama menunggu kedatangan Gio. Gio tersentak, hampir saja ia melompat karena kaget. "Selamat sore, Bapak," sapa Gio mencoba bersikap profesional meski suaranya sedikit bergetar. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan ke urusan penagihan, namun pria itu sama sekali tidak bergeming. Ia tidak bertanya siapa Gio atau dari perusahaan mana ia berasal. Pria itu justru menatap lekat ke arah ban motor Gio yang masih menyisakan sedikit bekas darah ular dari jalanan tadi. Kalimat yang keluar dari mulut pria itu kemudian membuat darah Gio terasa membeku. "Kamu sudah bikin masalah besar. Kamu sudah lukai anak saya di jalan sana." Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tanpa emosi, namun terasa seperti sebuah vonis mati. Gio mencoba membela diri, menjelaskan bahwa itu hanya seekor ular kecil yang tak sengaja tergilas. Namun pria itu justru semakin mendekat. Aromanya seperti tanah kuburan yang baru digali. Ia menuntut Gio memberikan tebusan berupa kopi dan pinang sebagai syarat agar anaknya tidak marah. Karena merasa bersalah dan ingin urusan penagihan ini berjalan lancar, Gio akhirnya menyanggupi permintaan aneh tersebut. Ia segera memacu motornya kembali menuju warung terdekat. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu singkat itu terasa lebih lama. Di warung, seorang penduduk lokal yang melihat Gio tampak terburu-buru sempat bertanya kemana arah tujuannya. Saat Gio menyebutkan rumah yang baru saja ia datangi, penduduk itu terdiam. Wajahnya pucat pasi dan hanya bergumam pelan, "Hati-hati nak, jangan kembali ke sana setelah matahari hilang." Namun, Gio menghiraukan peringatan itu karena ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya.
Sekitar 30 menit kemudian, Gio kembali dengan membawa bungkusan kopi dan pinang. Namun, saat roda motornya kembali memasuki halaman rumah tersebut, motornya hampir saja tergelincir. Gio terbelalak. Ia mengerem mendadak dan mengucek matanya berkali-kali, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Halaman luas yang 30 menit lalu tampak bersih dan rapi, kini berubah total secara mustahil. Rumah itu kini dikelilingi oleh alang-alang tinggi yang tampak layu dan kering, seolah-olah tidak pernah dirawat selama puluhan tahun. Bangunan rumah yang tadi terlihat kokoh dan dicat rapi, kini tampak seperti gubuk tua yang hancur dan terbengkalai. Kayu-kayunya lapuk, atapnya miring, dan jendela-jendelanya pecah. Pohon-pohon pinang di depan rumah itu kini terlihat mati dan menghitam. Gio berdiri mematung di atas motornya, jantungnya berdegup kencang hingga terasa menyakitkan di dada. Logikanya berteriak bahwa ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin sebuah lingkungan berubah wujud sesingkat itu? Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah dimensi yang salah. Aroma manis bunga hutan yang tadi ia cium, kini berubah menjadi bau busuk bangkai yang menyengat. Di saat itulah, Gio menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Ia telah memasuki wilayah kekuasaan sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih jahat daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Keinginan untuk menagih utang seketika lenyap digantikan oleh naluri purba untuk satu hal, bertahan hidup dan lari sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Malam itu, Gio tidak bisa memejamkan mata. Bayangan rumah yang berubah wujud terus menari-nari di pelupuk matanya. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Hingga keesokan harinya, Gio memutuskan untuk kembali ke tempat itu. Namun kali ini ia tidak berani sendiri. Ia mengajak Gilbert, rekan kerjanya yang dikenal pemberani dan memiliki fisik yang kuat. Gio berharap kehadiran teman akan menghancurkan ilusi mengerikan yang ia lihat kemarin. Namun ia tidak menyadari bahwa mengajak orang lain hanya akan menambah jumlah saksi atas kengerian yang akan mereka hadapi. Saat motor mereka memasuki wilayah Arso, matahari masih menggantung di langit, namun cahayanya terasa redup, tertutup kabut tipis yang tidak wajar. Begitu sampai di depan lokasi, Gilbert terdiam 1000 bahasa. "Di mana rumahnya, Yo?" tanya Gilbert dengan suara bergetar. Dari pinggir jalan, rumah megah yang Gio ceritakan sama sekali tidak terlihat. Yang ada hanyalah hutan ilalang setinggi dada manusia yang menutupi pandangan. Gio menunjuk ke sebuah celah semak, dan dengan langkah gemetar, mereka berdua mulai menerobos masuk. Semakin dalam mereka melangkah, suasana semakin mencekam. Suhu udara turun drastis, membuat nafas mereka mengeluarkan uap dingin. Di tengah rimbunnya ilalang, mereka akhirnya menemukan bangunan itu. Bukan lagi rumah megah, melainkan gubuk kayu yang tampak membusuk. Di dinding kayu yang lapuk itu, terdapat coretan-coretan merah yang mengerikan. Coretan itu bukan berasal dari cat, melainkan bekas ludah pinang yang kental dan merah seperti darah segar. Ada simbol-simbol aneh yang digambar di sana, salib-salib terbalik dan gambar burung yang bentuknya sangat aneh, seolah-olah digambar oleh tangan yang tidak memiliki jari. Bau amis pinang bercampur bau tanah basah menyengat indera penciuman mereka, membuat perut terasa mual. Gio dan Gilbert saling berpandangan, menyadari bahwa mereka baru saja melangkah masuk ke dalam sarang sesuatu yang tidak menginginkan kehadiran tamu. Di tengah ketakutan yang mencekik, Gio melihat sebuah pergerakan dari balik pintu gubuk yang terbuka sedikit. Dari celah itu, muncul sesosok pria. Itulah sang nasabah. Namun penampilannya kini benar-benar hancur. Pria itu berdiri mematung menghadap ke arah dalam ruangan, membelakangi Gio dan Gilbert. Rambutnya tidak lagi pendek rapi, melainkan berubah menjadi gimbal panjang yang menjuntai kasar hingga menyentuh lantai yang kotor. Kulit punggungnya tampak pucat keabu-abuan, dipenuhi luka-luka kecil yang tampak seperti bekas gigitan hewan. Perlahan, sangat perlahan,
Pria itu memutar kepalanya. Suara tulang lehernya yang berderak terdengar jelas di tengah keheningan. Krek, krek. Pria itu tidak memutar tubuhnya, hanya kepalanya yang berputar 180 derajat menghadap mereka. Wajahnya adalah mimpi buruk yang nyata. Matanya melotot tajam dengan urat-urat merah yang memenuhi bagian putih matanya. Dan yang paling mengerikan adalah senyumnya. Pria itu tersenyum lebar, namun sudut bibirnya robek hingga mendekati telinga, memperlihatkan deretan gigi yang menghitam karena pinang. Cairan merah kental menetes dari sudut mulutnya, membasahi dadanya yang kurus kering. "Lari yo, lari!" teriak Gilbert dengan suara parau. Namun saat mereka hendak berbalik, mata Gio terpaku pada satu detail yang membuat seluruh ototnya lemas. Di bawah cahaya sore yang remang-remang, ia melihat melalui celah kaca jendela yang pecah. Kaki pria itu sama sekali tidak menapak lantai. Sosok itu melayang beberapa sentimeter di atas tanah, bergoyang pelan mengikuti hembusan angin seperti baju yang dijemur. Ketakutan purba seketika menguasai mereka. Mereka berlari membabi buta menuju motor. Namun horor belum berakhir. Saat mereka mencoba menyalakan mesin, motor trail yang biasanya tangguh itu mendadak mati total. Berkali-kali Gio mencoba menendang starter, namun mesin itu hanya mengeluarkan suara batuk yang lemah, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menyumbat knalpotnya dari dalam. Di belakang mereka, suara tawa kecil yang serak mulai terdengar dari dalam gubuk. Semakin lama semakin keras, memecah kesunyian hutan Arso yang terkutuk. Dalam keadaan kalut, Gio dan Gilbert akhirnya berhasil melarikan diri setelah motor mereka secara ajaib menyala tepat saat sosok gimbal itu hampir mencapai halaman. Mereka tidak langsung pulang ke kota, melainkan mencari bantuan kepada seorang pemuda lokal yang dikenal sebagai anak adat. Pemuda ini adalah putra dari seorang Ondoafi atau kepala suku yang sangat dihormati di wilayah tersebut. Begitu melihat wajah Gio yang pucat pasi dan mendengar cerita tentang rumah yang berubah wujud, pemuda itu langsung menghentikan kegiatannya. Wajahnya berubah serius, matanya menatap tajam ke arah Gio seolah sedang melihat bayangan hitam yang menempel di pundaknya. "Kamu sudah masuk terlalu jauh, Kak," ucap pemuda itu dengan suara rendah. Ia menjelaskan bahwa nasabah yang didatangi Gio bukanlah manusia sembarangan. Keluarga itu dikenal sebagai pemegang ilmu Suanggi yang paling tua dan paling haus darah. Suanggi bukanlah hantu dalam pengertian biasa. Mereka adalah manusia yang bersekutu dengan kegelapan, mampu melepas jiwa dari raga, dan berubah wujud menjadi predator malam. Ular yang dilindas Gio tempo hari bukanlah sekedar hewan, melainkan salah satu anak dari keluarga tersebut yang sedang dalam proses pembelajaran ilmu perubahan wujud. Darah yang tumpah di aspal itu kini menuntut ganti nyawa. Satu-satunya jalan untuk selamat adalah melalui ritual permintaan maaf secara adat. Malam itu juga, Gio dibawa ke hadapan sang kepala suku. Di dalam sebuah ruangan remang-remang yang hanya diterangi cahaya lilin dan bau kemenyan yang menyengat, sang kepala suku mengumpulkan 5 orang tetua adat lainnya. Mereka duduk melingkar, mengenakan atribut adat lengkap dengan hiasan bulu cendrawasih di kepala. Gio diminta duduk bersila di tengah-tengah lingkaran tersebut. Suasana mendadak menjadi sangat sakral sekaligus mencekam. Sang kepala suku memperingatkan Gio dengan suara yang menggetarkan dada. "Selama kami bernyanyi dan berdoa, jangan pernah sekalipun kamu membuka matamu. Apapun yang kamu dengar, apapun yang menyentuh kulitmu, tetaplah menutup mata. Jika kamu melanggarnya, kami tidak lagi bisa menjamin nyawamu." Ritual pun dimulai. Para tetua adat mulai melantunkan nyanyian dalam bahasa kuno yang belum pernah Gio dengar sebelumnya. Suaranya terdengar seperti dengungan lebah yang sangat besar, bergetar di dalam telinga dan membuat kepala Gio terasa sangat berat. Gio memejamkan matanya rapat-rapat. Namun, seiring dengan nyanyian yang semakin kencang, Gio merasakan suhu di ruangan itu turun secara ekstrim. Ia merasa ada sesuatu yang berhembus di tengkuknya.
sebuah napas yang berbau amis pinang dan tanah basah. Tiba-tiba, Gio mendengar suara derak langkah kaki di atas lantai kayu, tepat di depannya. Langkah itu berat dan terseret, seperti suara kain basah yang ditarik di atas lantai. Gio merasa jantungnya hampir meledak karena ketakutan. Rasa penasaran yang mematikan mulai merasuki pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari jarak yang sangat dekat, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Di tengah hiruk-pikuk nyanyian adat, sebuah bisikan serak terdengar tepat di telinganya. "Biuk matamu, Ion lihat saya." Suara itu persis seperti suara sang nasabah. Tanpa sadar, karena dorongan rasa takut yang luar biasa, Gio melanggar pantangan itu. Ia membuka sedikit kelokak matanya, dan di saat itulah dunianya runtuh. Di depannya, di balik bayangan para tetua yang sedang merapal doa, ia melihat sosok itu. Sang nasabah dengan rambut gimbal yang menjuntai kasar sedang berdiri di atas kepala salah satu tetua adat, kakinya yang pucat mengambang di udara. Sosok itu menunduk, wajahnya yang hancur tepat berada di depan wajah Gio dengan senyum robek yang mengeluarkan cairan merah kental. Gio berteriak histeris dan jatuh pingsan. Saat ia terbangun keesokan harinya, ia mendapati sang kepala suku sedang bertabuk darah. Ritual itu gagal total. Sang kepala suku menatap Gio dengan tatapan kecewa dan takut. "Dia sudah menolak permintaan maafmu karena kamu melihat wujud aslinya," gumam sang kepala suku dengan suara lemah. "Sekarang, dia tidak hanya menginginkan kopi dan pinang, dia menginginkan nyawamu sebagai gantinya." Gio pulang ke rumah dengan jiwa yang seolah tertinggal di hutan Arso. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa dengan meninggalkan pekerjaan di perusahaan sebelumnya, semua teror ini akan berakhir. Namun, ilmu Suanggi tidak mengenal kata resignation atau berhenti kerja. Bagi mereka, hutang darah hanya bisa lunas dengan darah. Teror pertama dimulai dari rumah, tempat yang seharusnya menjadi benteng paling aman bagi Gio. Malam itu, saat Gio sedang duduk di ruang tamu mencoba menenangkan pikirannya dengan segelas kopi, ia merasakan kehadiran sesuatu di luar pagar rumahnya. Ia berjalan menuju pintu depan, membukanya perlahan, dan seketika dunianya berhenti berputar. Di bawah sinar lampu jalan yang remang-remang, sosok itu berdiri di sana. Nasabah berambut gimbal itu berdiri mematung di balik pagar besi, menatap lurus ke arah mata Gio. Wajahnya tetap sama, senyum robek itu tetap ada. Namun kali ini ia tidak bersuara. Hanya dalam sekejap mata, saat Gio berkedip, sosok itu hilang tertelan kegelapan, meninggalkan bau amis yang menyengat di udara. Gio jatuh terduduk, menyadari bahwa pindah sejauh apapun tidak akan berguna. Ia telah ditandai. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian. Arman, anjing kesayangan Gio yang sudah menemaninya selama 7 tahun, mulai bertingkah aneh. Anjing yang biasanya sangat jinak dan ceria itu tiba-tiba menggeram ke arah sudut-sudut ruangan yang kosong. Saat Gio mencoba mendekat, Arman justru menggigit kaki Gio hingga berdarah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan anjing itu seumur hidupnya. Malam harinya, sebuah suara rintihan memilukan terdengar dari teras depan. Gio berlari keluar dan menemukan Arman sudah terkapar tak bernyawa. Kematiannya sangat tidak wajar. Telinga dan hidungnya mengeluarkan darah hitam yang sangat busuk, seolah-olah organ dalamnya telah hancur dalam sekejap. Padahal, Arman tidak menunjukkan gejala sakit apapun sebelumnya. Gio menangis sejadi-jadinya. Ia tahu bahwa Arman telah menjadi tameng terakhirnya, menerima kiriman santet yang seharusnya ditujukan untuk Gio. Kematian Arman hanyalah awal dari siklus penderitaan yang baru.
Sejak saat itu, setiap malam tanpa absen, tepat pada pukul 3:15 pagi, Gio akan terbangun dengan tubuh yang basah kuyup oleh keringat dingin. Jam itu seolah menjadi alarm kutukan. Dalam tidurnya, ia selalu bermimpi hal yang sama. Seekor ular dengan kepala segitiga melilit lehernya dan menggigit bagian kaki yang pernah digigit oleh Arman. Saat ia terbangun, luka di kakinya akan terasa perih dan panas, seolah-olah baru saja disiram air keras. Di beberapa sudut rumahnya, ia sering menemukan ular-ular misterius dengan bentuk tubuh yang aneh, pendek, gemuk, namun memiliki kepala segitiga yang tajam, persis seperti ular yang ia lindas di Arso. Pernah suatu ketika, saat ia sedang membuat susu untuk anaknya di dapur pada dini hari, ia merasakan sesuatu yang dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Saat ia menoleh ke bawah, ia melihat sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku hitam yang panjang sedang memegang kakinya dari bawah kolong meja dapur. Gio berteriak memanggil nama Tuhan, dan tangan itu seketika lenyap. Namun bekas cengkeramannya meninggalkan memar biru yang bertahan selama berminggu-minggu. Yang lebih mengerikan adalah saat anak kecilnya mulai menunjuk ke arah pintu kamar yang kosong sambil berkata, "Pergi sana, jangan ganggu papa." Kini, Gio menjalani hidupnya dalam bayang-bayang ketakutan. Ia rutin melakukan ibadah dan membaca firman Tuhan setiap hari sebagai satu-satunya perlindungan yang tersisa. Meskipun gangguan fisik mulai berkurang, namun perasaan diawasi tidak pernah benar-benar hilang. Di Papua, masyarakat tahu bahwa jika seorang Swangi belum mendapatkan apa yang ia inginkan, ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Gio masih hidup, ia masih bernafas, namun sebagian dari dirinya telah mati bersama rahasia gelap di hutan Arso. Setiap kali ia melihat motor trailnya, setiap kali ia mencium bau pinang, jantungnya akan berdegup kencang, mengingatkannya bahwa nyawanya masih menjadi taruhan dalam sebuah hutang yang takkan pernah bisa ia lunasi dengan uang. Teror itu tidak selesai. Ia hanya bersembunyi di dalam kegelapan, menunggu jam menunjukkan pukul 3:15 pagi. Sahabat Bisikan Malam, kisah Mas Gio bukan sekadar cerita tentang hantu atau penampakan menyeramkan. Ini adalah sebuah pengingat besar bagi kita yang hidup di zaman modern, agar tidak pernah kehilangan rasa hormat terhadap tempat-tempat yang kita datangi. Dimanapun kaki kita berpijak, ada hukum alam dan kearifan lokal yang tidak tertulis, namun sangat nyata kekuatannya. Apa yang dianggap kecil oleh kita, seperti seekor ular yang tak sengaja tergilas, bisa jadi merupakan sesuatu yang sakral bagi orang lain. Di balik keindahan alam Papua yang memukau, tersimpan rahasia-rahasia tua yang menuntut kita untuk selalu menjaga sikap, lisan, dan hati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa perlindungan terbaik bukanlah kekuatan fisik atau jabatan, melainkan kerendahan hati dan kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Mas Gio mungkin kehilangan banyak hal, pekerjaannya, ketenangannya, bahkan anjing kesayangannya, Arman. Namun melalui kejadian ini, ia menemukan jalan kembali untuk lebih dekat dengan imannya. Jangan pernah meremehkan apa yang dianggap mitos oleh logika, karena terkadang logika kita terlalu sempit untuk memahami luasnya misteri di alam semesta ini. Tuliskan pendapat atau pengalaman serupa yang pernah kalian alami di kolom komentar di bawah. Saya pamit undur diri. Tetaplah berbuat baik, tetaplah berdoa, dan sampai jumpa di video Bisikan Malam berikutnya. Selamat malam, tetap waspada, dan semoga kalian selalu dalam lindungannya.